Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslimin wal muslimat yang senantiasa melihat video ini, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya sarankan semoga para ikhwan semua hendak menekan tombol like, subscribe, share, dan juga komen agar video ini dapat berkembang dan mengupload video-video yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja Harun ar-Rasyid terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat sang raja tidak mau makan sehingga penyakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya, tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum, tapi tetap saja hasilnya. Namun demikian, raja tidak mau menyerah. Ia ingin sembuh, maka ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang menyembuhkan penyakit sang raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas. Ia tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja terkejut ketika melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" Heran sang raja. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Walaupun begini aku bisa mengobati orang sakit." "Benarkah?" kaget sang raja. "Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya sang raja. "Oh, tentu aja, Tuan Raja," kata Abu Nawas. "Sebenarnya apa sakit Anda?" "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas. Aku tampak lesu dan nawas," keluh sang Raja Harun ar-Rasyid. "Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," terang Abu Nawas. "Sungguh?" sang raja terperangah. "Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" "Baiklah, saya beritahu Anda," kata Abu Nawas. "Obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini." "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau." "Calirah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya, sang raja berangkat dengan pengawalnya. Ia memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun ar-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad, tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun ar-Rasyid tidak mau menyerah. Ia terus berjalan ke rumah-rumah warga, tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun ar-Rasyid ini sungguh kuat sekali. Ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu akan kuhukum kau," gerutu sang raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas." "Siap Baginda Raja," kata pengawal yang sudah kelelahan. "Tapi lebih baik kita pulang saja sekarang.
Memang sepertinya kita tidak menemukan telur itu. Raja Harun ar-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya. Namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua, ia amat kasihan. Maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun ar-Rasyid yang ia tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih, cu. Semoga Allah membalas kebaikan cucu." "Sama-sama, Kek," jawab Raja Harun ar-Rasyid. "Oh iya, Kek, saya mau bertanya, apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun ar-Rasyid pada si kakek. "Telur unta?" Sang kakek kemudian berpikir sejenak. "Hahaha," tawa sang kakek. Raja Harun ar-Rasyid pun terheran dan bertanya kepada sang kakek. "Apa saya salah?" tanya Kek. Tanya Raja Harun ar-Rasyid keheranan. "Bisa Anda jelaskan?" "Cu, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" Mendengar penjelasan dari sang kakek membuat sang raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta. Unta kan binatang yang melahirkan bukan bertelur, gumam sang raja. "Awas kau Abu Nawas." Keesokan harinya, sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya kumat kamit. "Awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang. Raja Harun ar-Rasyid langsung memarahinya. "Hei kau Abu Nawas, beraninya mengajariku. Aku tidak terima hal ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur," kata Raja Harun ar-Rasyid sambil marah. "Anda benar, Tuan Raja," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan Raja Harun ar-Rasyid. Telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur," sambung Abu Nawas. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur unta?" sanggah sang raja. "Pokoknya sekarang kamu harus dihukum, Abu Nawas." "Tunggu dulu, Tuan Raja. Sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi Tuan Raja hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku," sahut sang Raja Harun-ar-Rasyid. "Aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun." Sang raja pun terdiam sejenak. "Jadi, sebenarnya Tuan Raja ingin telur unta atau ingin sehat?" sahut Abu Nawas. Kau benar, Abu Nawas. Aku sudah sembuh. Penyakitku hilang, Abu Nawas. Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat anggota badanku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak. Dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali. Benar Abu Nawas, itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas, sahut Raja Harun ar-Rasyid. "Benar Tuan," kata Abu Nawas. "Tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Raja, rajin-rajinlah bergerak." "Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata sang Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa."
Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Banyak makna yang kita pelajari, yang kita bisa dapat dari cerita jenaka Abu Nawas dan tur unta tersebut. Salah satunya adalah membiasakan diri untuk tidak santai dan bermalas-malasan karena dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Cerita Abu Nawas ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.